Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Hairan Dan saya Muhammad Zaki akan membahas bab 2 Rancang Bangun Ekonomi Islam. Yang pertama, mengapa harus ada ekonomi Islam? Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dengan cara mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Prinsip-prinsip seperti zakat, infak, dan juga sedekah menjadi hal yang penting dalam mencapai tujuan ini. Yang kedua, ekonomi Islam memberikan perlindungan terhadap hak manusia secara lebih komprehensif. Konsep keadilan, kemanusiaan, dan juga keadilan sosial menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang terakhir, ekonomi Islam memberikan jalan keluar dari bermacam masalah yang dilalui oleh sistem ekonomi konvensional seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan eksploitasi sumber daya alam. Materi selanjutnya yaitu perbedaan sudut pandang. Yang pertama ada mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini yang dicetuskan oleh Muhammad Bakir As-Sadr memiliki pandangan yang cukup radikal. Ia memisahkan secara tegas antara ilmu ekonomi dan Islam. Menurutnya, keduanya memiliki filsafat yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Yang kedua ada mazhab mainstream. Mazhab mainstream berusaha menyatukan prinsip-prinsip ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada mazhab alternatif kritis. Mazhab ini dicetuskan oleh Timur Quran, memiliki pendekatan yang lebih kritis terhadap kedua mazhab yang telah dijelaskan. Mazhab ini melakukan analisis kritis tidak hanya terhadap ekonomi konvensional, tetapi juga terhadap ekonomi Islam yang telah ada. Prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak terdiri sendiri, melainkan dibangun di atas nilai-nilai universal seperti tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama dari semua kegiatan ekonomi dalam Islam. Gambar ini menggambarkan ekonomi Islam sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Fondasi bangunan ini adalah nilai-nilai universal pada fondasi yaitu tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'ad. Ini adalah nilai-nilai dasar atau akidah dalam Islam yang menjadi fondasi bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Lantai 1 yaitu multiple ownership, freedom to act, and social justice merupakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diturunkan dari nilai-nilai fondasi. Prinsip-prinsip ini mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi seperti kepemilikan harta, kebebasan berusaha, dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Yang terakhir yaitu akhlak pada atap. Puncak dari bangunan ini adalah akhlak. Akhlak merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai akhlak yang mulia. Materi selanjutnya yaitu nilai-nilai universal. Yang pertama ada tauhid, yaitu keesaan Allah. Yang kedua adl, yaitu keadilan. Ketiga nubuwah, kenabian. Keempat khilafah, pemerintahan. Dan yang kelima ma'ad, hasil. Konteks ekonomi Islam, konsep tauhid mempunyai dampak yang sangat luas. Iman kepada keesaan Allah membawa kesadaran pada hal berikut. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Allah. Yang kedua, manusia diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bumi dan segala isinya. Dan yang ketiga, tujuan akhir kehidupan adalah untuk kembali kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi yang kita lakukan pada akhirnya akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu berorientasi pada akhirat. Prinsip adil dalam ekonomi Islam mengharuskan semua pihak diperlakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nubuwah atau kenabian. Nubuwah dalam Islam merujuk pada konsep kenabian atau kerasulan. Pada Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang diutus ke dunia untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, membimbing manusia ke jalan yang benar, dan menjadi teladan bagi umat manusia. Mereka adalah manusia pilihan Allah yang memiliki tugas khusus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Adapun tujuan utama kenabian yaitu penyampaian wahyu, bimbingan, dan teladan. Dan juga sifat-sifat utama Nabi yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh.
Tujuan utama khilafah yang pertama, mewujudkan kesejahteraan umat. Tujuan utama khilafah adalah mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Hal ini dicapai dengan menciptakan kondisi yang adil, makmur, dan harmonis. Yang kedua, menjaga keutuhan umat. Khilafah juga berfungsi untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Lalu yang ketiga, menegakkan keadilan. Khilafah berkomitmen untuk menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Konsep ma'at sangat erat kaitannya dengan konsep amal perbuatan. Baik perbuatan baik ataupun buruk pasti mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat. Ada pahala ganda untuk perbuatan baik dan hukuman untuk perbuatan buruk. Lalu konsep ma'at menegaskan adanya keadilan Allah. Setiap individu akan mendapat balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Tidak ada seorang pun yang akan merasa dizolimi. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip derivatif, ciri-ciri sistem. Prinsip-prinsip derivatif merupakan konsep yang diturunkan dari 5 nilai universal dalam Islam, yaitu tauhid, adl, nubuwah, khilafah, dan ma'at. Prinsip ini menjadi ciri khas dan pondasi sistem ekonomi Islam. Ada 3 prinsip derivatif yang penting. Yang pertama, multi-type ownership, yaitu kepemilikan multijenis. Yang kedua, freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha. Dan yang terakhir, social justice, keadilan sosial. Oke, selanjutnya 2.3 akhlak perilaku Islami dalam perekonomian. Akhlak dalam perekonomian Islam bukan hanya sebatas teori atau sistem, namun lebih kepada implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam aktivitas ekonomi. Ada beberapa poin yang dibahas dalam buku ekonomi mikro Islam yang ada di materi akhlak perilaku Islam dalam perekonomian, yaitu kualitas individu sangat menentukan keberhasilan suatu sistem ekonomi. Dibutuhkan individu yang memiliki akhlak mulia untuk mengimplementasikannya. Akhlak tidak hanya berlaku bagi pengusaha, namun juga untuk seluruh pelaku ekonomi. Dan akhlak yang buruk dapat merusak bisnis. Adapun penerapan akhlak dalam perekonomian Islam memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan, menghindari konflik, dan menciptakan perekonomian yang berkelanjutan. Sekian video dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.